Shotgun adalah senjata api dengan diameter laras yang relatif besar dan menembakkan proyektil berupa butiran-butiran bola logam dalam jumlah banyak sekaligus. Butiran-butiran ini disebut sebagai shot, dan dari sinilah nama shotgun berasal. Meskipun demikian, shotgun juga bisa menembakkan proyektil tunggal yang disebut sebagai slug. Shotgun umumnya menggunakan laras tanpa alur atau semut bor, atau dikenal sebagai laras licin. Laras licin yang berdiameter relatif besar pada shotgun membuatnya fleksibel untuk bisa menembakkan berbagai jenis proyektil. Hal ini membuat shotgun digunakan dalam berbagai fungsi, mulai dari senjata berburu, penanganan huru-hara, senjata pendobrak, hingga untuk senjata tempur, terutama dalam pertempuran jarak dekat. Di Amerika Serikat, shotgun merupakan senjata yang populer digunakan oleh kepolisian. Di Indonesia, shotgun memang jarang terlihat digunakan oleh polisi. Di Indonesia, shotgun digunakan oleh Polsuspas atau Kepolisian Khusus Pemasyarakatan alias sipir penjara. Di kalangan TNI, shotgun digunakan di beberapa satuan elit TNI, terutama untuk pertempuran jarak dekat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang shotgun, mulai dari sejarah, karakteristik, jenis-jenis shotgun, sistem kaliber pada shotgun, penggunaan shotgun, hingga jenis peluru yang bisa digunakan pada shotgun. Kita mulai dari sejarah shotgun. Konsep dari shotgun sudah muncul sejak masa awal senjata api. Senjata jenis blunderbuss dianggap sebagai pendahulu dari shotgun modern. Blunderbuss menembakkan butiran-butiran peluru yang diisikan dari moncong laras. Pada abad ke-19, shotgun banyak digunakan oleh pasukan kavaleri. Karakteristik tembakan yang menyebar membuatnya lebih mudah untuk menembak tanpa harus membidik sambil bergerak naik kuda. Pada Perang Dunia Pertama, shotgun efektif digunakan dalam perang parit. Shotgun memiliki stopping power yang besar pada jarak dekat, mampu lebih cepat menjatuhkan musuh dibandingkan pistol atau submachine gun. Shotgun terus digunakan militer hingga era modern. Penggunaan shotgun lebih dikhususkan untuk pertempuran jarak dekat. Mengapa shotgun hanya efektif untuk jarak dekat? Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari tembakan shotgun. Karakteristik yang menonjol dari shotgun adalah menembakkan butiran-butiran peluru berukuran kecil dalam jumlah banyak. Butiran logam ini ketika keluar dari laras akan sedikit menyebar. Pada jarak dekat, energi dari puluhan hingga ratusan butiran peluru ini menghantam target secara bersamaan, menghasilkan stopping power yang melumpuhkan target dengan cepat. Namun, karena terdiri dari butiran-butiran kecil dengan massa yang hanya sepersekian gram, energi kinetik dari masing-masing butiran ini relatif kecil dan dengan cepat berkurang karena drag atau hambatan udara. Pada jarak jauh, energi tembakan dari shotgun berkurang secara drastis. Jauh lebih banyak berkurang jika dibandingkan peluru pistol atau senapan. Karakteristik ini juga membuat shotgun lebih aman digunakan untuk pertempuran di dalam ruangan. Tembakan shotgun tidak mudah menembus dinding ruangan, sehingga mengurangi resiko mengenai teman atau non-kombatan di ruangan lain. Karakteristik tembakan shotgun ini juga membuatnya sesuai sebagai senjata untuk berburu binatang berukuran kecil yang bergerak cepat. Misalnya, untuk menembak burung, angsa, atau bebek yang sedang terbang. Karena tembakan menyebar, penembak tidak harus benar-benar membidik tepat pada sasaran. Cukup diarahkan dekat pada sasaran, maka beberapa butir yang mengenai cukup untuk menjatuhkan buruan tersebut. Meskipun demikian, proyektil yang ditembakkan oleh shotgun tidak hanya berupa butiran-butiran logam. Bisa juga proyektil tunggal yang disebut sebagai slug atau beberapa jenis lainnya. Kita akan bahas hal tersebut nanti. Sekarang, kita lihat struktur amunisi dari shotgun. Amunisi dari shotgun disebut sebagai shotgun shell atau shot shell, lebih sering hanya disebut sebagai shell. Shotgun shell terdiri dari beberapa bagian. Di bagian paling belakang disebut sebagai base. Base ini terbuat dari kuningan dan di dalamnya terdapat smokeless powder sebagai propelan. Di bagian belakang terdapat primer untuk memicu pembakaran propelan. Di depan base terdapat casing. Pada zaman dahulu, bahannya dari semacam karton.
namun saat ini dibuat dari plastik yang lebih kuat dan tentunya kedap air. Di bagian dalam casing terdapat semacam wadah plastik yang disebut sebagai wet. Wet ini terdiri dari 3 bagian, yakni powder wet, cushion, dan shot cap. Powder wet berfungsi sebagai seal agar gas hasil pembakaran propelan tidak bocor saat penembakan dan mampu mendorong shot. Cushion berfungsi sebagai shock absorber, mencegah deformasi dari shot saat ditembakkan. Dan shot cap berfungsi sebagai wadah dari shot. Disinilah shot atau butiran-butiran logam berada. Shot ini umumnya terbuat dari butiran timbal atau timah hitam, namun bisa juga dari baja, tungsten, bismut, atau material lainnya, termasuk karet untuk peluru non-letal. Ukuran dari shot ini beragam, mulai dari sebesar gula pasir hingga hampir sebesar kelereng. Ukuran shot dibagi dalam 2 kategori utama, yakni birdshot dan buckshot. Birdshot merupakan shot berukuran kecil. Diameter butirannya mulai dari yang terkecil disebut sebagai ukuran nomor 10, yakni 1,75 mm, dan yang terbesar ukuran FF berdiameter 5,84 mm. Sedangkan kategori yang lebih besar disebut sebagai buckshot. Ukuran terkecilnya yakni buck nomor 4 berdiameter 6,1 mm, hingga yang terbesar ukuran 000 atau disebut sebagai triple oak berdiameter 9,1 mm. Semakin besar ukuran shot, tentunya semakin sedikit jumlahnya. Demikian juga sebaliknya. Proyektil tunggal disebut sebagai slug. Slug lebih efektif jika ditembakkan dari laras shotgun yang memiliki alur laras, karena akan lebih stabil. Selain shot dan slug, ada beberapa jenis proyektil pada amunisi shotgun. Misalnya sebu, berupa proyektil panjang dan runcing berdiameter kecil yang dibungkus sebu dari plastik agar pas pada laras shotgun yang besar. Flashhead berupa beberapa proyektil berbentuk seperti paku atau anak panah yang disusun dalam shotgun shell. Peluru karet baik berupa shot atau slug untuk tujuan non-letal, misalnya untuk pengendalian massa. Kemudian, flexible baton round atau lebih dikenal sebagai beanbag berupa butiran shot yang dibungkus kain. Saat ditembakkan, akan menghantam target secara keras namun tidak terjadi penetrasi. Ini juga digunakan sebagai senjata non-letal. Breaching round atau frangible slug digunakan untuk menjebol pintu atau menghancurkan gembok. Proyektil ini berupa slug yang setelah menghantam target langsung pecah menjadi serbuk, sehingga tidak memantul dan membahayakan penembak. Ada juga amunisi shotgun yang disebut sebagai dragon breath atau nafas naga. Amunisi ini berisi pyroteknik berbasis zirconium yang menghasilkan semburan percikan api. Meskipun tampak mengesankan, namun belum jelas aplikasi amunisi ini di dunia nyata. Shotgun bisa juga menembakkan flare dan gas air mata. Bahkan saat ini dikembangkan granat high explosive berukuran shotgun shell, sehingga bisa ditembakkan dari shotgun. Perusahaan taser internasional mengembangkan proyektil bermuatan listrik yang disebut sebagai X-RAP atau Extended Range Electronic Projectile. Senjata kejut listrik ini dirancang bisa ditembakkan dari shotgun standar kaliber 12 GA. Ukuran amunisi shotgun memiliki standar ukuran yang berbeda dibandingkan senjata api lainnya. Kaliber shotgun tidak diukur dalam satuan milimeter atau inci, melainkan gauge atau disingkat GA. Shotgun terdiri dari beberapa gauge, mulai dari 10 GA, 12 GA, 20, 28, dan seterusnya. Semakin besar angkanya, justru semakin kecil diameter larasnya. Mengapa bisa demikian? Untuk memahaminya, kita ambil contoh kaliber yang paling populer, yakni 12 GA. Kaliber 12 GA artinya diameter laras sama dengan diameter bola logam yang terbuat dari timbal yang beratnya 1/12 pound atau 1 pound dibagi 12. Demikian juga kaliber 20 GA, berarti diameternya sama dengan diameter bola timbal seberat 1/20 pound. Jadi, semakin besar angkanya, semakin kecil diameternya, karena semakin banyak pembaginya.
Kaliber 12 GA diameternya 18,5 mm. Kaliber 20 GA diameternya 15,6 mm. Tetapi penyebutan kaliber ini ada pengecualian untuk kaliber 67 GA, lebih sering disebut dalam satuan inci, yakni kaliber 410 atau 0,410 inci. Berikutnya, jenis-jenis mekanisme dari shotgun. Berbagai jenis mekanisme digunakan pada shotgun, mulai dari mekanisme single shot hingga full otomatis. Yang pertama adalah single shot atau non-repeater, di mana tiap peluru diisikan secara manual di bagian belakang laras untuk setiap tembakan. Mekanisme yang paling umum adalah break action, di mana laras dibuka dengan gerakan seperti mematahkan senjata. Jumlah laras pada senjata ini bisa 1, 2, atau bahkan 3. Tapi yang paling umum adalah 2 laras. Bisa berjajar berdampingan atau side by side, bisa juga atas bawah disebut sebagai over-under. Shotgun break action ini umumnya digunakan sebagai senjata berburu atau untuk olahraga. Jarang digunakan untuk militer atau kepolisian. Jenis yang umum digunakan untuk militer atau kepolisian adalah mekanisme pump action. Pada shotgun pump action, untuk mengokang senjata dilakukan dengan menggerakkan handguard ke belakang dan ke depan. Gerakan memompa ini mengokang hammer, mengeluarkan selongsong, dan memasukkan peluru baru ke dalam chamber. Pada shotgun pump action, peluru ditempatkan berurutan di dalam tabung yang terletak di bawah laras. Jenis lain yang populer digunakan untuk militer adalah jenis semi-otomatik. Shotgun semi-otomatis akan mengokang sendiri setelah ditembakkan sehingga lebih cepat. Mekanisme semi-otomatis bisa menggunakan recoil atau mekanisme gas. Contoh shotgun semi-otomatis adalah Benelli M3 dan M4, Franke Spas, Saiga 12, dan lain-lain. Penyimpanan amunisi pada shotgun semi-otomatis bisa berupa tabung sebagaimana shotgun pump action, misalnya pada shotgun Benelli M3 dan M4. Amunisi bisa juga ditempatkan dalam magazin, misalnya pada shotgun Saiga. Berikutnya adalah shotgun full otomatis. Shotgun ini mampu memberondongkan tembakan secara beruntun. Contoh shotgun yang memiliki kemampuan otomatis dan telah digunakan secara massal adalah Daewoo USAS 12 buatan Korea Selatan. Shotgun otomatis lain semisal Atkinson AA12, Bangor Jackhammer, dan Heckler & Koch CAWS tidak pernah diproduksi massal. Saiga 12 buatan Rusia juga bisa dikonversi menjadi shotgun otomatis. Selain mekanisme di atas, ada beberapa mekanisme shotgun diantaranya lever action. Untuk mengokang senjata dengan menggerakkan lever atau tuas yang menyatu dengan pelindung picu. Ada juga shotgun revolver. Amunisi ditempatkan dalam tromol yang berputar, mirip seperti pistol revolver. Contoh shotgun revolver adalah MC255 buatan Rusia. Shotgun ini menggunakan revolver berisi 5 peluru. Shotgun dengan mekanisme bolt action meskipun jarang, namun juga ada. Untuk mengontrol penyebaran dari shot yang ditembakkan, pada ujung laras shotgun sering dibuat agak sedikit mengerucut yang disebut sebagai choke. Choke bisa menjadi satu kesatuan dengan laras atau merupakan silinder tambahan yang bisa diganti-ganti. Ukuran choke ini mulai dari yang sama sekali tidak mengerucut disebut sebagai silinder, hingga yang paling mengerucut disebut dengan nama super full. Di antara keduanya ada skid, modified, improved cylinder, dan lain-lain. Shotgun tempur, terutama pada era Perang Vietnam, seringkali menggunakan oval choke. Choke ini membuat pola penyebaran shot berbentuk melebar di arah horizontal. Selain fungsi-fungsi di atas, shotgun masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan sehingga bisa digunakan dalam fungsi-fungsi lain yang lebih spesifik. Fleksibilitas adalah keunggulan dari senjata shotgun, meskipun juga memiliki kelemahan, yakni jarak tembak. Sampai jumpa.